Shalom Jemaat GB Asia Afrika di rumah-rumah. Kita bersyukur pagi hari ini kita akan beribadah walaupun secara online. Kita tetap bersyukur karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang peduli. Dimanapun kita berada, Tuhan memelihara, Tuhan menjaga. Dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Haleluya, bawa hidup kita di hadapan Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Bersyukur buat hari yang luar biasa ini Tuhan. Kami sehat, kami kuat karena anugerah-Mu. Kasih-Mu, pemeliharaanmu nyata dalam hidup kami Tuhan. Biar setiap kami boleh datang kepadamu Tuhan dengan kerinduan, dengan kehausan akan Engkau. Kami lapar dan haus akan Tuhan dan Raja kami. Engkau yang mengenyangkan, memuaskan hidup kami Tuhan. Engkaulah andalan hidup kami Tuhan. Biar setiap kami berpengharapan selalu pada Tuhan Raja kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bila sukacita surgawi melimpah bagi setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada, bila nama Tuhan Raja kami ditinggikan dan disembah. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Are you hurting and broken within? Overwhelmed by the weight of the sin, Jesus is calling. Have you come to the end yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Hallelujah. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar, the Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, hallelujah. Thank you for your blood, Jesus. Hallelujah. You are my Savior. Oh, what a Savior. Forgiveness was bought with the precious
precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. So we thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on, sing along. Hallelujah. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Thank you. Thank you, Jesus. Just as I am, I come. Hallelujah. Oh, what amazing love. Oh, what amazing love. Oh, what amazing love. Hallelujah. Amazing love in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Memuji Tuhan Raja kita. Haleluya. Ya Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Haleluya. Mari bersama-sama umat Tuhan. Haleluya. Amen. God is fighting for us. God is on our side. He is overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, yeah. Carrying our burden, covering our shame. He is overcome. Yes, He is overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, you are here. Oh, I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Oh, carrying our burden, carrying our burden, covering our shame. He is overcome, yes, He is overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Yes, amen. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. I will live, I will not die. I will declare and lift you high. Christ with me, and I am here in Jesus' name. Hallelujah. Only in Jesus' name there is power, there is strength. Thank you, Jesus.
Haleluya. Haleluya. Kita lebih dari pemenang karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang berjaya dan perkasa. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin saudara. Dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Terima kasih buat kemenangan yang Tuhan sudah beri bagi setiap kami Tuhan. Haleluya. Yes. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lompat yuk sama-sama. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang. Kami lebih dari pemenang karena-Mu Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Haleluya. 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 Oh, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Thank you Jesus. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku.
besar, Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Hanya Yesus yang terbesar, amin. Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku, haleluya, di Yesus lebih besar, Yesus lebih besar di dalamku selama-lamanya, di dalamku, di dalamku selama-lamanya, di dalamku Tuhan Yesus, di dalamku selama-lamanya. Hallelujah, hallelujah. How great is our God, besar kau Allahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, senang sekali kembali bersama dengan jemaat yang Tuhan kasihi dan selalu menjadi kesenangan buat saya bisa melayani semua Anda. Nah, kita hari ini juga akan belajar satu kata, yaitu adalah tepat. Karena tentunya semuanya ingin Anda berjanji dengan orang tepat waktu. On time. Tentunya juga Anda ingin ketika Tuhan menjawab doa Anda tepat pada waktunya. Nah, kita akan pelajari kata tepat ini. Karena terlalu banyak yang bergeser di hari yang terakhir. Terlalu banyak yang menyimpang di hari yang terakhir. Yang Tuhan ingin katakan adalah satu kata tepat. Nah, kita akan pelajari. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Tuhan sediakan waktu untuk kami bersama-sama untuk belajar kembali firman Tuhan di hari yang hebat ini, di hari yang spesial ini. Dan kami tahu waktumu selalu tepat, tidak pernah terlambat, tidak pernah terburu-buru, tidak pernah tergesa-gesa, selalu tepat. Dan biarlah kami belajar ketepatan ini, hari ini. Dan kami tahu Tuhan, Engkau pasti memberkati kami luar biasa. Kami siap diberkati oleh Tuhan. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Mari kita langsung buka Kejadian pasal yang ke-6. Di Kejadian pasal yang ke-6 tertulis kata tepat. Nah, hari ini saya juga senang menggunakan jas ini. Tadi sebelum saya pergi, saya pertontonkan kepada istri saya. Ini adalah jas yang 10 tahun yang lalu saya pakai perkawinan Belle dan Stephen. Dan saya senang dapati setelah 10 tahun masih bisa saya pakai hari ini tepat, pas di badan saya. Ya, kita akan lihat Kejadian pasal yang ke-6, itu intermezzo. Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-22, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat
seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, cerita Nuh ini adalah cerita yang sangat terkenal. Sangat terkenal. Mau dari sisi Alkitab maupun bukan dari sisi Alkitab, sangat terkenal. Dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, cerita ini tidak ada habis-habisnya. Selalu diurai, diceritakan, dikembangkan karena sangat terkenal. Nah, siapa Nuh? Nuh adalah anak dari Matusalah. Siapa Nuh? Nuh adalah keturunan daripada Set. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa dia adalah orang yang sangat luar biasa. Di mana dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-7 diurai. Curahan hati Tuhan yang sangat pilu. Bukan sekadar sedih, tetapi pilu karena mendapati manusia begitu jahatnya di hadapan dia. Perbuatannya begitu jahatnya sampai ada satu kata yang memilukan, bahwa dia berkata bahwa aku menyesal telah menciptakan manusia dan aku akan hapuskan. Tetapi setelah Tuhan berjanji kepada Nuh, karena Nuh melakukan dengan tepat apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka Tuhan berkata, aku tidak akan sekali-kali lagi untuk melakukan hal yang sama seperti pada zaman Nuh. Nah, apa itu tepat? Tepat adalah tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Itu tepat. Tadi saya berkata bahwa just ini tepat. Kenapa? Karena saya merasa tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar. Tepat seperti 10 tahun yang lalu ketika saya gunakan pertama kali jas ini pernikahan putri saya Bella. Tepat, tidak kurang, tidak lebih. Nah, sekarang apa yang dikatakan tepat daripada perintah Tuhan? Yang diperintahkan Allah kepadanya. Ternyata saya dapati ada 8 perintah. Nah, 8 perintah ini kaya dengan simbol. 8 perintah ini kaya dengan lambang. Nah, kita akan pelajari dari ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada 8 perintah yang secara tepat, tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Nuh melakukannya. Nah, pastinya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, karena akhir zaman pun adalah seperti zaman Nuh. Perjanjian baru berkata demikian. Nah, gambaran ini juga gambaran yang berlaku untuk Anda dan saya. Agar apa saja yang Dia perintahkan dalam kehidupan kita tepat. Tidak ada yang dikurangi, tidak ada yang dilebihi. Nah, kita akan lihat ayat 14 sampai dengan ayat 19 ada 8 hal. Yang pertama, Tuhan berkata bahwa bahtera itu harus dibuat dengan kayu gofir. Nah, kayu gofir sendiri hanya 1 kali muncul dalam Alkitab. Ya, Kejadian pasal yang ke-6. Tidak pernah ada lagi yang namanya penyebutan, penulisan kayu gofir. Yang tentunya Tuhan punya alasan. Nah, tadi saya berkata kepada Anda bahwa cerita Nuh ini sangat terkenal, baik di dalam Alkitab maupun di luar Alkitab. Ketika saya mempersiapkan khotbah ini, ada sesuatu yang membuat saya tersipu. Kenapa? Karena ketika saya Google kayu gofir, saudaraku, ada tulisan yang ditulis di Kompasiana bahwa kayu gofir itu adalah kayu jati. Kayu gofir itulah kayu damar, yang mana dijelaskan bahwa kayu ini sangat kuat terhadap air. Bahkan getahnya itu bisa dipakai seperti membungkus kayu agar kuat dari air. Yang menarik, ditulis oleh seseorang di Kompasiana, ternyata itu yang namanya kayu damar, kayu jati ini, ternyata menurut penulisnya itu adanya di Jawa Tengah.
Luar biasa. Saya nggak tahu kenapa tersipu dengan cerita ini. Jadi bayangkan kalau Nuh membuat bahtera di Jawa Tengah, ya kira-kira Nuh orang Sragen lah. Dan bersukacitalah Anda yang keturunan Sragen, Anda adalah keturunan Nuh. Menurut artikel ini. Saya juga mendapati sebuah artikel kayu gofir itu ternyata ada di Gunung Gede di sekitar kota Bogor. Jadi mungkin Nuh orang Lewiliang lah. Bersukacitalah Anda orang Bogor dan sekitarnya. Ternyata dikatakan karena di Gunung Gede itu ekosistem burungnya lengkap. Di Gunung Gede itu ekosistem binatangnya terlengkap. Menurut penulisnya di Liputan 6. Saudaraku, dikatakan bahwa kayu gofir itu adalah damar. Tetapi yang pasti secara teologis, yang pasti secara rohani, kayu itu adalah di mana Yesus disalibkan. Kayu itu adalah di mana Yesus disalibkan. Itu adalah perlambangan yang pertama. Perlambangan yang kedua, ayat yang berkata bahwa panjangnya harus 300 hasta. Nah, 300 juga adalah sebuah perlambangan, kerendahan hati menurut saya. Kenapa? Karena semua kita mengerti ketika Gideon dikuasai oleh bangsa musuh dari 32.000 orang menjadi 22.000 orang. Maaf, tinggal 10.000 orang, dari 10.000 orang yang tertinggal 300 tentara Gideon. Yang Tuhan cari bukan kebesaran. Karena Tuhan berkata, kalau engkau dengan 32.000 nanti jangan-jangan engkau yang memegahkan diri. Kalau engkau masih terlalu banyak walaupun sudah 10.000 nanti engkau akan memegahkan diri. Dan akhirnya sampai pada angka 300. Menurut saya angka 300 adalah kerendahan hati. Yang Tuhan inginkan, Dia tetap yang ditinggikan. Bukan hebat dan gagah kita. Itu adalah sebuah perlambangan daripada kerendahan hati. Karena Yesus memberikan contoh kerendahan hati. Dia yang adalah Allah, rela jadi manusia untuk menjadi sama seperti Anda dan saya. Yang ketiga, perlambangan daripada bahtera ada 50 hasta lebar daripada bahtera tersebut. Dan angka 50 adalah melambangkan angka pembebasan, angka kemenangan, angka kelepasan. Angka 50 itu menggambarkan Yobel. Pada zaman itu, pada masa itu ketika bangsa Israel memasuki tahun yang ke-50, maka semua yang ada dalam penjara sekalipun, yang bersalah sekalipun, yang terhukum sekalipun harus dibebaskan. Itulah tahun Yobel. Kayu gofir melambangkan Yesus yang disalibkan di kayu. 300 hasta itu sebagai perlambangan daripada 300 tentara Gideon yang dengan kerendahan hatinya Tuhan mendemonstrasikan kuasanya. Dan di hari yang terakhir, saudaraku, sikap yang harus kita miliki di masa pandemi ini. Ketika Anda di masa pandemi ini ingin sedemikian rupa Tuhan dimuliakan, saudaraku, kita harus memiliki kerendahan hati. Orang yang rendah hati mau belajar. Orang yang rendah hati mau menerima pendapat orang lain. Orang yang rendah hati mau dikoreksi oleh orang lain. Saudaraku, kita butuh kerendahan hati. Karena angka 300 kerendahan hati. Yang 50 adalah Yobel. Sedangkan 30 hasta tingginya. Saya yakin ini adalah menggambarkan kedewasaan. Karena Yesus ketika mulai melayani di usia 30. Daud mulai melayani di usia 30. Yusuf mulai melayani di usia 30. Ini bentuk sebagai kedewasaan. Bukan hanya sekadar jasmani. Tetapi juga kedewasaan rohani. Nah, saya begitu yakin ini bukan sekadar angka, ini bukan sekadar literal, tapi ini juga harus menjadi seperti figuratif, kiasan. Bukan sekadar angka 30 harus dewasa, tetapi Anda dan saya dituntut di hari terakhir untuk dewasa. Karena dewasa bukan angka,
Dewasa bukan angka menurut saya. Karena ada banyak orang yang usianya 60 tahun, kelakuan kayak kanak-kanak. Tapi ada orang yang berusia 20-an tahun, tapi sikapnya sudah sedemikian dewasa. Ini bukan sekedar literal, tetapi juga adalah figuratif. Dan Alkitab dengan jelas berkata bahwa harus ada 3 tingkat. Saya yakin inilah simbol daripada ketritunggalan Tuhan. Inilah simbol daripada Allah kita. 3 tetapi 1. 3 tetapi 1. Ini lambang daripada Allah Tritunggal. Dan Anda lihat juga ada satu instruksi bahwa pintu itu harus di lambung. Pintu itu harus di tengah. Dan saya yakin ini juga adalah sebuah simbol di mana Yesus adalah menjadi pusat. Yesus ada di pusat daripada segala sesuatunya. Dia ada di tengah, dia ada di pusat, dan semua kita tahu Yesus adalah sang pintu itu sendiri. Dan Alkitab dalam Perjanjian Baru berkata, ketika tentara Romawi memastikan Yesus mati atau tidak, yang ditancapkan oleh tombaknya adalah lambungnya. Ini adalah simbol daripada kematian Yesus. Tetapi ada juga yang menarik ternyata setelah saya selidiki. Jelas ternyata Tuhan berkata kepada Nuh, yang kau bawa masuk adalah istrimu, 3 anakmu dan beserta dengan istri-istrinya. Jadi jelas memang hanya 8 orang. Sekarang saya mengerti kenapa. Karena banyak orang, ada banyak yang saya dengar, masa Nuh tidak memberitakan? Mungkin dia memberitakan. Kamu bikin apa? Karena semua penafsir mengatakan Bahtera itu dibuat 100 tahun. 100 tahun, ada yang berkata 120 tahun. Pasti itu mencolok. Kalau kata orang yang di Kompasiana, penulisnya padahal itu orang Turki, mengatakan bahwa Bahtera itu di Jawa Tengah. Tapi penulis yang Liputan 6 mengatakan ini di Gunung Gede, di sekitar Bogor Puncak. Saudaraku, menurut saya itu pasti mencolok. Tetapi perhatikan, yang dilakukan oleh Nuh tepat seperti yang diperintahkan. Karena ayat yang ke-18 ayatnya bilang begini, tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam Bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kita tahu anaknya 3, jadi persis 8 orang. Tepat. Tidak dikurangi dan tidak ditambahi. Kemana yang lain? Kan di ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-7 Tuhan telah murka kepada manusia pada zaman itu. Karena memang Tuhan tidak menginginkan mereka masuk dalam Bahtera. Wow, terbuka sesuatu dalam hati dan pikiran saya hari ini. Betapa Nuh tepat melakukan yang Tuhan inginkan. Keluarga itu penting. Maka ERC punya program baru, yaitu ERC Family Talks. Karena saya tahu persis dengan isolasi, dengan pandemi, banyak kehilangan, banyak kerugian, banyak PHK. Tapi saya tahu persis, talks, family talks pada ERC yang Senin malam setengah 19.30 WIB. Anda bisa dapatkan linknya di live chat, Anda bisa linknya nanti diperlihatkan, Zoom di komen dan juga di box. Anda akan diperlihatkan dan Anda bisa mengikuti. Dan saya tahu persis, ada banyak cerita soal keluarga. Karena Tuhan mementingkan keluarga. Keluarga Nuh dipentingkan oleh Tuhan. Jelas di sini ada satu simbol bahwa keluarga adalah yang utama bagi Tuhan. Yang pertama kayu gofir, yang kedua 300 hasta panjang, yang ketiga 50 hasta lebar, yang keempat 30 hasta tinggi, yang kelima 3 tingkat perlambangan daripada Tritunggal, yang keenam pintu di Lampung, Yesus adalah sang pintu dan dia mati
dipastikan oleh tentara Romawi, ditombak lambungnya. Yang ketujuh adalah keluarga, tetapi ada lagi yang menarik menurut saya, yaitu adalah di ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Alkitab dengan jelas berkata bahwa yang namanya burung, binatang yang melata, yang terbang, bawa satu pasang. Dan semua kita tahu satu pasang itu jantan dan betina. Tidak ada satu pasang jantan dan jantan. Tidak ada. Tidak ada satu pasang itu betina dan betina. Tidak ada. Kita semua dikagetkan dengan perkawinan-perkawinan. Sejenis itu bukan sepasang. Kalau pasang itu jelas. Pria dengan wanita. Jantan dengan betina. Anton dengan Susi. Bukan Anton dengan Budi. Bukan Susi dengan Anita. Tetapi sepasang. Jelas gereja kita menentang lesbian. Jelas gereja kita menentang yang sejenis. Karena yang diambil oleh Nuh yaitu adalah sepasang. Alkitab dengan jelas berkata, pastikan jantan dan betina. Saudaraku, apa yang dilakukan oleh Nuh? Tepat, presisi. Tidak dikurangi dan tidak dilebihi. Nah, mungkin muncul pertanyaan pada diri semua jemaat hari ini. Kenapa Nuh yang telah melakukan secara presisi apa yang harus dikerjakan? Nah, kenapa Nuh? Dan ternyata jawabannya ada di ayat yang ke-8. Di pasal yang sama, Kejadian 6 ayat yang ke-8. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ternyata kasih karunia bukan domain perjanjian baru. Ternyata kasih karunia bukan dominasi perjanjian baru. Ternyata kasih karunia bukan dominasi setelah Yesus lahir dan mati. Karena jelas ayat ini adalah berbicara soal kasih karunia. Karena kenapa Tuhan pilih Nuh? Yang mana ketika itu semua manusia Tuhan hapuskan. Nah, kenapa dipilih Nuh? Jelas karena Nuh punya kasih karunia. Dan ini kata grace, kata kasih karunia yang pertama kali muncul dalam kitab suci. Yang mana ternyata bukan di perjanjian baru. Bukan setelah Yesus lahir. Bukan setelah Yesus mati. Tapi jelas di Kejadian 6 ayat yang ke-8. Ayatnya berkata demikian. Nah, menurut saya dari apa yang kita pelajari dari sejak awal, Nuh melakukan apa yang diperintahkan tepat. Maka dari sini kita pelajari kasih karunia pun harus tepat. Tidak boleh dilebihkan dan tidak boleh dikurangi. Tolong semua teman-teman yang mengikuti ibadah ini di live chat, bagi yang mengikuti premier, tolong teman-teman yang mengikuti ibadah ini setelah premier, Anda komen dan tulis. Kasih karunia harus tepat. Tidak boleh dikurangi, tidak boleh dilebihi. Itu penting. Kenapa itu menjadi penting? Karena banyak hal-hal yang didiskon. Terkadang dalam pengajaran-pengajaran yang saya dengar. Bahkan ada banyak juga yang dikasih bumbu-bumbu yang lain. Sebagaimana yang kita pelajari dalam Kejadian 6. Saudaraku, Nuh melakukan dengan tepat. Dan ternyata Nuh mendapatkan kasih karunia. Kasih karunia pun harus presisi. Harus presisi. Dan saya mau tegaskan kembali, yang mungkin Anda di antara Anda berkata, Pak Pendeta ini kayaknya pengajaran KOM 100 deh. Benar, ini pelajaran KOM 100. Saya mau ulang hari ini, singkat saja untuk refreshing. Yang tepat itu adalah 3 hal. Yang tepat itu yang namanya paket lengkap kasih karunia. Yang pertama adalah justification. Yang kedua adalah sanctification. Yang ketiga adalah glorification. Yang pertama adalah dibenarkan. Yang kedua itu dikuduskan. Dan yang ketiga itu dimuliakan. Yang saya mengucap syukur saya temukan dalam perjanjian baru.
Ada 3 ayat yang menggambarkan kasih karunia yang tepat, kasih karunia yang presisi, tidak lebih, tidak kurang. Persis. Yuk kita akan lihat, yaitu adalah kitab Titus. Kitab Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11, 12 dan 13. 3 ayat ini menggambarkan paket kasih karunia yang lengkap. Paket anugerah yang presisi, tidak dikurangi dan tidak dilebihkan. Sementara saya akan lihat kitab Titus. Titus 2 ayat yang ke-11. Perikopnya, kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Iya. Tapi mungkin ada di antara Anda berkata dan punya pertanyaan yang tiba-tiba muncul di pikiran. Katanya kasih karunia untuk semua orang, Pak. Kenapa manusia pada zaman Nuh semua dihapuskan kecuali Nuh? Saudaraku, bagaimanapun juga kasih karunia butuh kerjasama. Butuh kerjasama. Ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian kita adalah percaya. Kalau tidak percaya, kasih karunia tidak bisa beroperasi dalam kehidupan kita. Paulus mengatakan demikian, bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena iman kita mendapatkan kasih karunia. Jadi harus ada kerja sama. Nah, saudaraku, kita akan lihat kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Ya, ayat yang ke-11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ya, sudah nyata. Karena Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Ya, karena kutuk dosa sudah diangkatnya bersama dengan Dia. Saudaraku, ini adalah dibenarkan. Apa itu dibenarkan? Apa itu yang namanya justification? Kita mendapatkan yang seharusnya kita tidak dapatkan, yaitu pengampunan. Tapi kita sekaligus tidak mendapatkan yang seharusnya kita dapatkan, yaitu adalah penghukuman. Itu adalah kasih karunia. Itu adalah dibenarkan. Tetapi yang menarik di sini ayat yang ke-12. Ia mendidik kita. Siapa yang mendidik kita? Konteksnya apa di sini? Ia di sini pastinya kasih karunia. Ia di sini pastinya kasih karunia. Nah, kasih karunia itu memampukan kita. Kasih karunia itu menyanggupkan kita untuk melakukan hukum Taurat. Karena hukum Taurat, esensi etika rohaninya tidak pernah akan hilang. Dan tidak boleh hilang etika rohani daripada hukum Taurat. Kita bukan dengan kuat, bukan dengan gagah, tetapi Ia yang akan mendidik kita. Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata grace teach us. Sebagian Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata grace train us. Ada sebagian Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata grace discipline us. Ini adalah bagian daripada sanctification. Dia akan didik kita. Dia akan training kita. Mungkin kita pernah salah, cepat bangkit. Mungkin kita pernah melakukan kelalaian, cepat bangkit. Mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang fatal, cepat bangkit. Karena semua kita tahu seorang atlet yang di-training pasti ada jatuh bangunnya. Yang dididik sedemikian rupa pasti ada failnya, tapi terus ikuti. Suatu kali kelak pasti lulus. Mungkin pernah nggak naik kelas karena dididik, tapi terus berjalan karena kasih karunia yang mendidik kita. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Kasih karunialah yang memampukan, yang mendidik, yang mentraining, yang mendisiplinkan kehidupan kita. Bukan hanya dibenarkan, tapi juga kita dikuduskan. Kerjasama dengan Roh Kudus itu sendiri. Setelah kita dapati ayat 11 mengenai justification. Ayat yang ke-12 jelas. Ini ada bagian kita dan Roh Kudus mendidik kita. Kasih karunia memimpin kita. Kasih karunia mentraining kita. Kasih karunia mengajar kita.
dengan kekuatan anugerah besar dari sorga, di mana kita dimampukan. Karena arti kasih karunia adalah kita betul-betul bisa melakukan yang tidak mampu kita lakukan. Itu kasih karunia. Kita tidak mampu hidup kudus. Kita tidak mampu mengampuni. Kita tidak mampu tidak seperti sama dengan dunia. Kita tidak mampu untuk hidup taat. Tetapi kasih karunia memampukan kita. Nah, bagian yang terakhir yaitu adalah Titus 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Jelas ayat di sini berkata, satu kali kelak kita punya pengharapan, glorification. Kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan Anda dan saya. Kelak dia akan datang segera. Hari ini bukan lagi akhir zaman, tapi akhirnya akhir zaman. Dan kita akan dimuliakan, glorification. Dan itulah pengharapan yang membahagiakan luar biasa. Dan saya begitu yakin ketika semua Anda dan saya hidup dalam ketepatan kasih karunia. Sekarang ambil live chatnya. Yang mengikuti ibadah premier dan yang mengikuti ibadah setelah ibadah premier, Anda ketik di komen bahwa aku hidup dalam kasih karunia yang tepat. Dan saya begitu yakin kelak kita akan dimuliakan. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Kita naikkan pujian Kami Memuji Kebesaran-Mu. Haleluya. Dan saat ini, mari kita angkat kedua tangan kita, terimalah berkat kasih karunia, berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus dalam Yesus Kristus, menyertai kita, keluar masuk kita, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya luar biasa diberkati dengan suara keras kita katakan, amin. Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.